Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Nifta Gina Safira, dengan rekan saya Cindy Rahmawati, Anti Husnul Khotimah, dan Fauzan Zain Mubarak. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam dinasti Umayyah. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam dinasti Umayyah. Sejarah peradaban Islam mencatat dinasti pertama selepas masa kekhalifahan Rasyidin 632 sampai 661 Masehi adalah dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kendati sistem politiknya bertolak jauh dari sistem kekhalifahan Rasyidin, namun di masa kekhalifahan Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan terbilang pesat. Berbeda dari masa kekhalifahan Rasyidin yang menggunakan musyawarah untuk mengangkat kekhalifahan. Dinasti-dinasti Islam setelahnya, termasuk kekhalifahan Umayyah, mewariskan kekuasaan melalui jalur keturunan. Dengan kata lain, khalifah dipilih dari anak khalifah sebelumnya. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam dinasti Umayyah berakhir pada 750 Masehi. Selama 89 tahun berdiri, terdapat 14 khalifah yang berkuasa di kekhalifahan Umayyah. Ada 5 khalifah yang paling terkenal, yaitu Muawiyah Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan di masa kekhalifahan Umayyah. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di masa kekhalifahan Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembang pesat seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan, seni ukir, dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut. Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Kubah Al-Sakrah di Baitul Maqdis di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dalam uraian perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah yang dimuat di Buletin Ilmiah Al-Turas, Nur Hasan menuliskan sejumlah bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat itu meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Nah, di antara ilmu-ilmu itu penjelasannya adalah yang pertama ilmu-ilmu agama. Nah, di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran serta ilmu tafsir. Tokoh-tokoh di bidang qiraat dan tafsir adalah Nafi'i bin Abdurrahman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ibnu Katsir, dan sebagainya. Berkembang juga ilmu hadis dengan tokoh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Ilmu fikih dengan tokoh besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan bin Anas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zain Mubarak dengan nomor induk mahasiswa 2111600051. Ya, langsung saja. Ilmu bahasa Arab. Pada masa kekhalifahan Umayyah, ilmu bahasa Arab dikodifikasi sedemikian rupa dan ditulis sesuai cabang-cabang bahasanya. Sebagai misal, Abu al-Aswad ad-Du'ali dari Basrah yang menuliskan ilmu Nahu, Yahya bin Ya'mar, murid Abu al-Aswad, kemudian menggeluti ilmu saraf dan balaghah. Pada masa dinasti Umayyah ini juga, Ahmad Al-Farahidi menyusun kamus atau mu'jam bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, selanjutnya ilmu sejarah. Perkembangan ilmu sejarah di masa dinasti Umayyah dimulai dari penulisan sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Data-data sejarah ini dikulik melalui sumber-sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Di masa kekhalifahan Umayyah, kitab sejarah yang pertama kali ditulis adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang ditulis Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sejarawan-sejarawan yang terkenal di masa kekhalifahan Umayyah antara lain Ibnu Ishaq Al-Waqidi, Ibnu Hisham, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, dan lainnya. Selanjutnya ilmu kalam. Di bidang ilmu kalam, di masa kekhalifahan Umayyah, berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan, aliran Qadariyah yang dipelopori Ma'bad Al-Juhani, dan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha.
Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam ini mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan metode filsafat. Namun, banyak tokohnya yang mendapat tekanan dari pemerintah. Kendati demikian, aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang pesat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antikus Nur Hatimah dengan nomor induk mahasiswa 211160059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pada masa dinasti Umayyah Timur. Genre sastra yang berkembang di masa Khalifah Umayyah adalah syair atau puisi. Syair-syair ini didendangkan di banyak pertemuan. Bahkan pada masa itu terdapat pasar ukas yang menjadi tempat untuk pertunjukan syair. Di masa dia, orang yang memiliki kecakapan lisan, baik itu orator dan penyiar, memiliki kedudukan sangat terhormat di kabilahnya. Diterangkan pada bangsa Arab bahkan tidak mengucapkan ucapan selamat kecuali pada 3 hal, yaitu lahirnya anak kedua kesayangan, lahirnya bayi laki-laki, dan kemunculan seorang penyair. Kimia dan kedokteran. Untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran turut berkembang pesat. Tokoh terkenal yang mendalami bidang ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang belajar di Alexandria, Mesir. Ia menerjemahkan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab. Tokoh lainnya dari golongan Nasrani adalah Ibnu Atsal dan Abu Hakam al-Nasrani. Ia merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Hakam adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan, dari pil, tablet, hingga ramuan herbal. Terima kasih telah menyaksikan video dari pemaparan kami mengenai masa dinasti Umayyah Timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.